Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat berkumpul kita dalam kasih Kristus Tuhan kita. Pada kesempatan pagi hari ini sekali lagi mengucap syukur pada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang memberikan saya kembali kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui Ibu Gembala yang ada. Puji nama Tuhan. Ya, pada kesempatan pagi ini kita akan sama-sama kembali belajar tentang series ya, tentang buah roh. 9 karakter dalam satu buah. Kalau minggu lalu kita belajar tentang pertumbuhan rohani. Ya, bagaimana pertumbuhan rohani itu Bapak Saudara dimulai dari kehidupan, yaitu bagaimana dimulai dari kehidupan Roh Kudus yang menghidupkan kita, Ia yang membantu kita menyalibkan daging kita dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kristus yang memerintah atas kita oleh rohnya. Lalu kita rela diproses. Dan yang terakhir, jangan lupakan kalau kita bisa berbuah itu karena kasih karunia-Nya Tuhan. Kita bisa bertumbuh itu semua karena kasih karunia-Nya Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau pada kesempatan minggu lalu kita belajar tentang bertumbuh, sekarang kita akan belajar tentang berbuah. Ada 9 karakter dalam satu buah, Bapak Saudara. Jadi bahasanya bukan buah-buah roh, tetapi buah roh ya Bapak Saudara. Dan di dalam satu buah ini terdapat 9 sifat, 9 karakter yang ketika orang-orang percaya bertumbuh, ya kita berusaha dipimpin oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus yang memberikan kita, memampukan kita menghasilkan buah. Ya, buah-buah ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, minggu lalu, beberapa hari yang lalu juga ada jemaat yang bertanya, ya, tidak semua katanya memberikan pendapat, tidak semua yang hidup itu bertumbuh. Wah, saya takut salah ya, Saudara. Saya langsung tanya pakar biologis, Ko Ian sendiri ya, kuliah di China, dia belajar tentang biologi. Lalu saya tanya, benarkah kok suatu yang hidup itu belum tentu bertumbuh? Oh, salah. Ya, kalau bicara biologis katanya dia, makhluk hidup itu bertumbuh. Jadi kalau tidak tumbuh sama sekali berarti ia mati. Setiap hari ribuan sel di tubuh kita mati dan digantikan dengan sel yang baru. Kalau enggak, selnya organ tubuh kita pasti mati, Bapak Saudara, cepat mati. Ya, sehingga ada pertumbuhan di dalam sel. Nah, lalu Bapak Saudara dia katakan gini ya, ini termasuk pertumbuhan. Kalau tidak diganti sel yang baru, organnya pasti rusak. Ya, sehingga definisi sederhana tentang pertumbuhan kita tahu tidak hanya bertambah besar. Ya, ketika kita sudah tua melewati pubertas, biasanya umur 21, kalau laki-laki, kalau perempuan lebih muda mungkin ya, tidak bisa tambah tinggi lagi gitu ya. Bisanya melebar gitu ya, Saudara. Bukan berarti kita berhenti bertumbuh, tidak. Ya, pertumbuhan tidak selalu kelihatan, Bapak Saudara. Ya, kita terus bertumbuh. Ada sesuatu yang rusak, diperbarui lagi, itu bertumbuh juga, Bapak Saudara. Sehingga sangat penting kita belajar tentang pertumbuhan. Kalau nanti sebentar kita akan melihat 9 buah ini, 9 karakter dalam satu buah ini, saya akan tampilkan bahasa asli. Tujuannya apa? Tujuannya menampilkan bahasa asli ini karena setiap dalam firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan Bapak Saudara, itu memiliki tujuan berbeda dalam ayat-ayat yang berbeda. Misalnya soal buah gitu ya. Kalau di dalam Galatia bicara tentang karakter, bicara tentang sifat-sifat Allah, seperti itu Bapak Saudara ya. Bicara tentang karakter, sifat-sifat Allah. Tetapi di ayat yang lain, buah bicara tentang penginjilan. Sehingga saya kurang suka biasanya kalau bahas satu perikop terus pindah ke perikop lain, comot soalnya sama-sama buat, saya comot buah, pokoknya sama-sama buah. Tidak, memiliki arti yang berbeda, sehingga saya berusaha untuk menyampaikan sesuai dengan apa yang tujuan Alkitab, seperti itu ya. Banyak orang mungkin mengira pertumbuhan itu harus bertambah besar karena perlu
Karena perlunya hal ini saya jelaskan hal yang tadi Pak Saudara, bahwa pertumbuhan itu tidak selalu kelihatan. Ya. Contohnya sel kulit. Ya, sel kulit kita ini ternyata Bapak Saudara kadangkala mati. Beberapa ada yang rusak gitu ya, lalu diganti yang baru, bertumbuh. Ya, sehingga pertumbuhan itu selalu nyata dalam kehidupan orang-orang yang hidup dalam Roh Kudus. Ya, kalau prosesnya itu kita mati dulu atas dosa-dosa kita menyangkal daging, ya memikul salib, itu prosesnya ya. Lalu kita hidup oleh Roh, lalu kita bertumbuh, ya, lalu kita berbuah, itu prosesnya Bapak Saudara. Tetapi proses ini tidak serta-merta hanya dalam proses kerohanian, Bapak Saudara. Proses kejahatan juga sama. Proses kejahatan itu seperti apa? Kita mati oleh roh, lalu hidup dalam daging, lalu kita bertumbuh dalam kedagingan, lalu kita menghasilkan buah kejahatan, Pak Saudara. Jadi memang kita harus bertumbuh, tapi bertumbuh yang bagaimana? Bertumbuh di dalam pimpinan Roh Kudus, di dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Saudara. Makanya sekali-kali ketika ada pertanyaan dari jemaat yang kurang paham, ya, kita harus kembali pada Alkitab, kembali pada firman Tuhan, dibaca baik-baik. Ya, ada seorang murid ya Bapak Saudara, dia murid di sekolah gitu, lalu ada guru. Ketika murid ini ujian lalu tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik, ya. Lalu ketika setelah ujian selesai, mereka mulai menyalahkan gurunya. Oh, gurunya nggak bisa menjelaskan dengan baik. Wah, gurunya kurang baik dan lain sebagainya. Ternyata ada murid lain yang dengar, loh, kan sudah dijelaskan semuanya sama guru di ujiannya itu. Tetapi kenapa kok kamu nilainya jelek? Ternyata yang salah bukan gurunya, tetapi muridnya yang kurang mendengarkan, seperti itu. Dan kurang belajar. Sama seperti ketika kita menghadapi ujian, bukan salah Tuhan Bapak Saudara. Ketika kita tidak bisa melewati ujian, Tuhan sudah seringkali mungkin tegur kita, mungkin nasihati kita lewat firman Tuhan, lewat orang lain, lewat hamba-hamba Tuhan, lewat ibu gembala mungkin. Tapi seringkali ketika kita menghadapi ujian, kita nggak belajar kembali. Modul kita, pelajaran yang kita ambil yaitu Alkitab, Pak Saudara. Seringkali kita lupa belajar kembali, kurang memperhatikan yang sudah disampaikan, Pak Saudara. Sehingga yang keluar protes, padahal salah sendiri, tidak memperhatikan, tidak belajar. Seperti itu. Sama seperti hidup, Pak Saudara. Ketika Tuhan sudah menggiring kita untuk bertumbuh, tapi ketika dalam proses ujian, permasalahan, supaya kita lebih baik, supaya kita menghasilkan buah, kita tidak mau belajar kepada Yesus. Kita tidak mau belajar kepada Dia yang memimpin kita. Seperti itu Bapak Saudara. Sehingga pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan kembali bahas dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Kita baca kebenaran firman Tuhan bersama-sama Bapak Saudara. Galatia 5 ayat 22 sampai yang ke-26. Kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang Bapak Saudara. Saya tunggu Bapak Saudara buka Alkitabnya. Galatia 5 ayat 22. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Puji nama Tuhan. Kembali pada slide-nya. Ya. Kita lihat ayat-ayat kebenaran firman Tuhan ini, karakter Allah. Buah roh yang dipakai di sini adalah kata-kata tunggal. Jadi bukan buah-buah roh. Saya sudah jelaskan. Tetapi di sebelumnya, kalau di ayat 24
19 sampai 21 Bapak Saudara. Saya bacakan ya kembali. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. 15 lebih Bapak Saudara. Dan sebagainya, tidak bisa disebutkan lagi bahkan Paulus. Dan ini digunakan bukan tunggal, jamak. Jadi memang satu. Buah yang dihasilkan oleh dosa kedagingan yang tadi saya sudah jelaskan proses pertumbuhannya Bapak Saudara. Itu jauh lebih banyak. Lebih gampang tercemar orang-orang itu Bapak Saudara. Sedangkan buah roh hanya satu. Tapi dengan 9 sifat. Kaya Bapak Saudara. Jadi sangat penting kita berpegang sama Roh Kudus, minta dipimpin sama Roh Kudus. Karena apa? Lebih mudah kita untuk berbuat dalam kejahatan Bapak Saudara. Kalau kita tidak hidup oleh Roh. Kalau kita tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak dipimpin oleh Roh. Sehingga sangat penting di sini Bapak Saudara. Menunjukkan kualitas buah roh, kita berusaha bersama-sama. Mungkin ada yang baru bertumbuh, saya juga baru belajar. Mungkin ya ada orang-orang yang baru mengenal Kristus, tidak masalah. Semuanya berproses, kita saling bahu-membahu untuk menghasilkan buah. Ya. Dan objek buah ini Pak Saudara, kepada siapa buah ini kita tunjukkan seharusnya. Ada 3 objek. Yang pertama itu Allah. Yang kedua itu sesama manusia. Dan yang ketiga itu diri sendiri. 9 hal ini kita akan melihat ya bagaimana pengertian masing-masing karakter dalam buah roh ini. Yang ditujukan untuk Allah, ditujukan untuk sesama, dan ditujukan untuk diri sendiri. Seperti itu Bapak Saudara. Pertama kita akan melihat kasih. Kalau dalam bahasa asli agape Bapak Saudara ya. Kenapa saya pakai agape? Karena kasih dalam bahasa Yunani itu ada 4. Bahasa Yunani kuno ya Bapak Saudara. Tetapi yang sering kali dipakai Alkitab itu ada 2. Yang satu kasih agape, yang satu kasih phileo, Philadelphia ini ya, kasih persaudaraan. Saya jelaskan sedikit ya Pak Saudara. Ketika kasih Philadelphia itu adalah kasih persaudaraan. Oh ya, karena saudara seiman. Saya mengasihi Anda karena Bapak Ibu Saudara, saudara seiman. Karena satu darah. Karena ini, karena itu. Karena kekeluargaan, saudara. Makanya namanya kasih persaudaraan. Dan kasih ini tingkatannya, ya kalau menurut Alkitab, kurang tinggi Bapak Saudara. Standarnya sedang. Karena apa? Dunia pun bisa lakukan Bapak Saudara. Ya siapa yang di dunia ini yang gak mengasihi saudaranya? Ya makanya ada nepotisme dan lain sebagainya. Ada nepotisme. Ada hal-hal yang apa? Oh karena saudara ini kita bantu naik. Oh karena teman ini kita bantu. Itu kasih persaudaraan Bapak Saudara. Tetapi yang dituntut, yang dihasilkan buah Roh Kudus itu tidak sampai hanya kasih persaudaraan ini Bapak Saudara. Kasih karena ini, kasih karena ini, tidak tuh Bapak Saudara. Tapi kasih yang di atas itu Bapak Saudara. Kasih Allah, kasih yang dengan kualitas tertinggi. Itu bagaimana? Maksudnya, kasih tanpa syarat. Bukan karena saudara, bukan karena teman, bukan karena jalur dalam. Bukan karena dia cantik, bukan karena dia ganteng, tampan, bukan karena dia kulit putih, kulit hitam, kulit coklat. Bukan karena rambut putih, rambut hitam, rambut coklat, rambut merah. Bukan karena posisinya tinggi, bukan karena posisinya rendah, bukan karena posisinya menengah. Bukan karena posisi, bukan karena status sosial, bukan karena harta yang dimiliki. Bukan karena apapun, tapi kasih dengan kualitas tinggi tanpa syarat. Ini yang susah, tulus. Dan Yesus sudah kerjakan buat kita.
Ya, jujur saja ya, kalau kita punya anak ya, mungkin saya belum punya anak Bapak Saudara, pasti ada satu aja yang kita lebih kasihi dari anak-anak yang lain, Bapak Saudara. Seperti itu ya. Tapi yang Tuhan mau itu kasihnya bukan karena apa-apa. Misalnya kita lebih ngasih satu karena anak terakhir, lebih lucu, lebih imut-imut. Atau anak pertama, lebih pintar, lebih tegas. Atau anak tengah-tengah, orangnya rajin, seperti itu ya. Tapi Allah mengasihi kita bukan karena kita baik, Bapak Saudara. Bukan karena kita suci, bukan karena kita rajin, bukan karena face kita, atau bukan karena kita taat, bukan Bapak Saudara. Tetapi Dia mengasihi kita, dikatakan di firman Tuhan, sejak kita berdosa, Dia sudah mengasihi kita. Sejak kita berdosa, Dia sudah mengasihi kita. Sehingga kasih yang Tuhan berikan itu kasih tanpa syarat. Dan Tuhan mau kita mencontoh Dia, menghasilkan buah di dalam satu karakter buah ini, yaitu kasih, Bapak Saudara. Mengasihi tanpa syarat. Bisa tidak? Berat, Yus. Iya, yang namanya proses bertumbuh itu berat. Anak kecil aja belajar berjalan harus jatuh dulu. Apalagi kita orang dewasa yang harus belajar lebih berat dari sekedar jalan. Saudara, pasti ada jatuh bangun. Proses, kalau minggu lalu bicara tentang bertumbuh itu selalu ada proses. Jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir, Bapak Saudara. Ada Allah yang menyertai kita. Allah mana yang Immanuel, Bapak Saudara? Selain Allah kita, Allah itu terasanya jauh. Allah itu jahat, suka menghukum, seperti itu ya. Tapi Allah yang kita memiliki adalah Allah yang mengasihi. Allah yang menyertai, amin. Allah yang melindungi. Allah yang tidak membiarkan kita sendiri, Bapak Saudara. Meskipun kita kadang-kala kita merasa sendiri karena tidak menyediakan tempat buat Dia dalam hati kita. Ya, kasih itulah yang Allah curahkan bagi kita. Kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Saya agak ke sini Pak Saudara ya, takut feedback. Kasih dalam Kristus melampaui segala pemikiran, Pak Saudara. Kasih ini yang diharapkan orang percaya miliki, Pak Saudara. Ya, kasih yang luar biasa. Ya, tanpa syarat. Kadang-kala kita melihat ketika orang masuk ke gereja, kita lihat statusnya. Wah, orang berdosa ini enggak layak masuk gereja, seperti itu ya. Bukan, Pak Saudara. Justru orang-orang yang terbuang, terpinggirkan, itu harus dikasihi. Bukan berarti diizinkan berbuat dosa, tidak. Tetapi dikasihi, dibangun. Teguran itu juga bentuk kasih, Pak Saudara. Kita tegur supaya dia tidak melakukan dosa. Bapak Saudara tahu ada satu negara yang sangat jahat ya. Bukan Kristen. Bertahun-tahun bukan negara Kristen. Ya, yaitu negara Roma. Satu negara yang bahkan menyiksa orang-orang percaya. Tapi kita lihat bagaimana orang percaya itu bertahan. Bukan membalas, bukan memberontak, Bapak Saudara. Orang-orang percaya di Roma itu tidak memberontak. Terima, berdoa, tetap mengasihi. Membalas kejahatan dengan satu hal yang baik, Bapak Saudara. Itu yang dilakukan jemaat di Roma. Dan kita lihat hasilnya. Roma adalah salah satu negara Kristen juga terbesar. Karena apa? Ya karena kasih, Bapak Saudara. Bisa mengubahkan satu negara yang besar. Ya, yang dulunya kacau, hancur moralnya, ya, politik negaranya. Tapi kita lihat karena kasih agape tadi, tanpa syarat, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, justru malah dibaiki orang yang jahat itu. Orang yang nyiksa, bayangkan Bapak Saudara. Tapi kadangkala kita di gereja ditegur sedikit, ya, padahal tegur kasih tujuannya untuk baik-baik aja, ya, kita tersinggung, kita mulai mundur dari pelayan, mundur dari Tuhan. Kita melihat sedikit
hal yang tidak mengenakkan di mata atau di telinga, Pak Saudara. Kita mulai undur dari gereja, mundur dari komunitas orang percaya, Pak Saudara. Bagaimana kita bisa menunjukkan kasih yang seperti Allah mau, menghasilkan buah. Jadi minta Roh Kudus untuk memampukan kita, memimpin kita, sehingga menghasilkan buah cinta kasih ini di dalam hidup kita, Saudara. Ini karakter yang pertama, masih ada 8 lagi ya, Saudara. Agak panjang hari ini ya. Yang kedua, sukacita, kara kalau dalam bahasa asli ya. Kalau sukacita dalam bahasa lain bukan kara, mungkin ada banyak sukacita yang dunia berikan. Pesta pora, mabuk itu bisa senang orang, tapi saya katakan itu sesaat dan kondisional. Tetapi sukacita kara ini sukacita yang unconditional. Sukacita yang tidak tergantung kondisi. Sukacita yang bukan dari dunia yang sesaat, Bapak Saudara. Tetapi sukacita yang Tuhan berikan. Kok tadi kita lihat kasih ya, kita lihat dari 3 poin. Allah mengasihi kita. Kita mengasihi sesama dan kita juga harus mengasihi diri sendiri. Artinya bukan egois, bukan ya Pak Saudara. Tetapi melihat keselamatan dalam diri kita untuk kita memperoleh keselamatan di dalamnya. Yang kedua bersukacita Pak Saudara. Juga sama. Sukacita yang dihasilkan oleh Allah itu Pak Saudara. Roh Kudus menghasilkan sukacita dalam hidup kita. Ya, sehingga kita dapat berbuah. Merasakan sukacita, merupakan sebuah panggilan untuk menjadikan sukacita sebagai sebuah gaya hidup. Entah kita berada dalam situasi yang menggembirakan atau merugikan, Pak Saudara. Kita harus terus bersukacita. Sukacita Kristen adalah hasil dari sebuah pemahaman akan firman Tuhan yang mendalam bahwa Allah mengendalikan segala sesuatu untuk kebaikan dan kemuliaannya sendiri dan juga demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Dia. Ketika kita berusaha paham sukacita yang dari Allah, kita minta pimpinan Kudus untuk menghasilkan karakter buah ini, Pak Saudara. Dia akan memberikan dalam kondisi apapun, Pak Saudara. Mungkin hari-hari ini Bapak Saudara ada yang berduka, sedih, kangen, atau mungkin merasakan masalah, pusing, pening ya, ketakutan, kekhawatiran soal anak, pekerjaan, ya, soal masa depan, soal tujuan hidup. Kita nggak tahu, tetapi minta supaya karakter buah ini masuk, Roh Kudus mulai menumbuhkan. Karena buah itu tidak jadi dalam semalam tiba-tiba 9 buah gitu ya. Tidak Pak Saudara. Banyak orang kepingin cepat-cepat buru-buru. Tidak mau menikmati proses. Supaya Pak terlihat 9 buah gitu ya. Tidak Pak Saudara. Ini Tuhan ini ketika ngomong tentang 9 buah roh Paulus. Bicara tentang proses hidup. Tidak terjadi secara cepat Pak Saudara. Ya, kadangkala kita itu seringkali fokusnya itu pada hasil akhir, tidak mau melewati proses. Banyak maunya potong jalan, pokoknya cepat sampai. Ketika kita melihat buah roh itu bicara tentang proses, Bapak Saudara. Sehingga kalau kita masih punya 7, ya kita minta Roh Kudus untuk menyempurnakan buah kita. Ya. Ketika kita masih punya 7 karakter dalam satu buah misalnya, atau 5 atau 4, semuanya punya berbeda-beda. Kita minta Roh Kudus menyempurnakan buah kita. Salah satunya sukacita, Bapak Saudara. Ya, dengan demikian ketika kita ada roh yang memimpin kita sukacita di dalam kondisi apapun. Datang kepada Dia, minta penghiburan, Bapak Saudara. Kemarin saya pergi, ya namanya pengantin baru, ya 1 malam nggak bareng istri itu rasanya gimana gitu. Pengantin baru, maklum lah ya. Saya berdoa itu sampai nangis karena kangen sih. Maklum saya pengantin baru gitu ya. Tapi minta Tuhan ketika saya sepi gitu ya. Padahal satu kamar itu 7 orang, ada retret saya Pak kampus, laki-laki semua gitu ya. Ya berdoa sama Tuhan pagi-pagi ya bangun. Lalu ya puji Tuhan, Tuhan kasih sukacita. Ya
Tuhan kasih sukacita yang lebih lagi. Saya akhirnya mengikuti acara dengan baik sampai selesai, Saudara. Hal sepele, mungkin ya kita bisa menertawakan ya saat ya nggak apa-apa. Tapi hal yang sepele kita juga harus mengandalkan Tuhan, Pak Saudara. Makanya mengandalkan Tuhan itu tidak hanya dalam kondisi-kondisi yang besar. Kalau kita sudah terbiasa mengandalkan Tuhan dari hal yang terkecil sekalipun, Pak Saudara. Hal-hal yang sepele, kita mulai belajar terus mengandalkan Tuhan dalam proporsi yang lebih besar. Dalam keadaan yang lebih besar lagi. Akhirnya kita tidak kaget. Terlalu tidak gampang menyalahkan Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah besar langsung ya Pak Saudara. Karena kita tidak terbiasa mengandalkan Tuhan. Lalu Tuhan juga tidak memberikan secara instan kadangkala. Tuhan mau kita berproses. Kita langsung menyalahkan Tuhan. Tuhan kok tidak selesai masalah saya. Kita tidak bisa merasakan buah sukacita. Ya, sukacita tidak bisa kita arahkan pada Allah, kita tidak bisa arahkan pada manusia, kita tidak dapat merasakan diri sendiri, Pak Saudara. Oleh karena itu minta pimpinan Roh Kudus dan mulai andalkan Dia dari hal-hal yang paling kecil, Pak Saudara. Yang ketiga, damai sejahtera. Eirene, ini adalah padanan kata dengan shalom. Kalau kita katakan shalom, itu artinya damai sejahtera buat Pak Saudara. Kalau lebih lengkapnya ada Shalom Aleichem. Ada yang lebih lengkap lagi ya. Bapak Yosef yang tahu itu ya. Pakai bahasa ya seperti itu. Tujuannya apa? Damai sejahtera bagi Anda, Bapak Saudara, dan bagi saya. Jadi shalom ini kata-kata yang keren saya katakan ya. Kalimat sapaan atau kalimat pembukaan yang sangat keren. Ketika kita bilang shalom. Damai sejahtera itu satu kata yang maknanya juga dalam sebenarnya. Ada keselamatan juga di dalamnya maknanya ya Pak Saudara. Damai sejahtera ini juga ada di satu karakter buah roh ini Pak Saudara. Ya suasana yang kita merasakan aman, tentram, damai sejahtera dalam kehidupan. Tapi kadangkala shalom ini kita cari di dunia Pak Saudara. Ya. Damai sejahtera yang shalom ini, eirene ini, kadangkala kita carinya di dunia. Sehingga kita mulai mengukur shalom dengan uang, dengan rumah, dengan mobil, dengan anak, dengan kebahagiaan sementara, dengan kenyamanan. Ya, kalau orang Kristen itu pasti nyaman, tidak. Ya. Kita mulai mengukur shalom itu dengan nyaman. Padahal nyaman ini adalah satu pencobaan yang berat, Pak Saudara saya katakan. Sering kali banyak orang jatuh dalam kondisi nyaman. Makanya kadang-kala Tuhan gak mau kasih kita nyaman supaya kita tidak jatuh, Pak Saudara. Tapi ketika kita punya damai sejahtera itu, damai sejati itu, kita paham bahwa damainya itu dari anugerah Tuhan, Pak Saudara. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Yohanes 14 ayat 27. Dan setelah itu murid-murid hidup dengan nyaman selamanya. Tidak ya Pak Saudara ya. Itu biasanya dongeng ya Pak Saudara. Menikah dan hidup bahagia selamanya. Tidak. Ketika Tuhan ngomong ini Yohanes 14 ayat 27, setelah dia naik ke surga, murid-murid apa? Dianiaya, dipenjara, dicambuk. Ya mungkin kita nggak sampai seperti itu karena zamannya berbeda. Tapi kita lihat bukan tentang kenyamanan damai sejahtera. Tapi kondisi ketika kita dimanapun kita berada, kita tetap merasakan damai Allah. Paulus di penjara tetap bisa merasakan damai Allah. Petrus dan murid-murid lain. Jemaat-jemaat yang saya tadi juga ceritakan, jemaat-jemaat di Roma. Menangis. Ya, ketakutan. Karena dikejar-kejar juga ya. Mau ditangkap. Tapi mereka tetap memiliki damai sejahtera. Susah ya dipahami. Karena 9 karakter ini kita harus hidupi melalui Roh Kudus, dan ketika kita mampu bertumbuh menghasilkan buah karakter ini, kita akan memahami karena hal-hal ini melampaui pengetahuan kita. Kita bisa paham, bisa tahu, bisa hafal. Saya belajar Saudara, saya bisa hafalkan ya di rumah. Tapi kalau kita tidak mengalaminya,
Kalau kita tidak minta Roh Kudus pimpin dan kita bertumbuh berproses, saudara, kita nggak paham, nggak bisa sepenuhnya paham tentang damai sejahtera ini. Karena sedikit membingungkan memang loh. Yang kita pahami seringkali nyaman itu damai sejahtera, aman itu damai sejahtera, betul? Ya. Tapi ternyata firman Tuhan berkata berbeda. Ya. Dalam hal-hal yang mungkin tidak nyaman, mungkin tidak mengenakan, mungkin keadaan yang memberatkan, beban terasa berat. Tapi tetap damai sejahtera itu bisa. Karena apa? Kita paham. Ya. Semuanya karena anugerah Tuhan. Kita sering dengar itu ya, hamba-hamba Tuhan, saksian atau khotbah. Saya sampai di sini semuanya karena anugerah Tuhan. Cara soal damainya Tuhan. Damai sejahtera ini adalah lahir dari keyakinan akan kesempurnaan pemeliharaan Tuhan dalam setiap detail hidup kita. Dengan demikian tidak ada peristiwa apapun yang sanggup mencuri damai sejahtera dari umat percaya. Peristiwa apapun, kematian sekalipun, tidak dapat mencuri damainya Tuhan dalam hidup orang percaya. Saya katakan kalau dunia ini, ya Yesus tidak datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Dunia ini mungkin tidak sebaik sekarang, Bapak Saudara. Tidak senyaman sekarang. Karena kasih tidak ada. Kalau kita lihat ya zaman dulu ya. Wah, belek-belekan itu hal yang biasa ya. Potong-potong orang itu hal yang biasa. Nah, sekarang ada hukum, ada penjara, ada kasih, ada donasi, ada palang merah. Saya yakin dan percaya karena kasih Allah, teladan Kristus itu datang ke dunia. Sehingga dunia ini lebih baik lah. Meskipun ya nanti ujung-ujungnya juga hancur ya, binasaan. Tapi kita punya pengharapan damai sejahtera di dalam Allah. Dan yang keempat, ada kesabaran Bapak Saudara. Kesabaran terhadap Tuhan, kesabaran terhadap sesama, terhadap diri sendiri, kesabaran. Kok kepada Tuhan ya? Maksudnya apa? Kadangkala kita tidak memahami jalan-jalannya Tuhan. Dan kita juga perlu sabar di dalam jalan-jalannya Tuhan ini, saudara. Apalagi terhadap sesama, ya. Terhadap sesama, Tuhan yang pasti baik aja kadang-kala kita nggak sabaran ya, tidak sabar, ya. Panjang sabar dan tekun gitu ya. Panjang sabar adalah memiliki kualitas pengendalian diri yang baik dalam menghadapi setiap provokasi, setiap masalah. Sabar, Pak Saudara. Apalagi kesabaran diri sendiri ini juga sangat berat dan prosesnya panjang. Ya. Jangan harap keburu-buru cepat-cepat sempurna buah kita, Pak Saudara. Minta Roh Kudus menyempurnakan. Karena Ia panjang sabar memungkinkan untuk kita memiliki keselamatan dan bertobat. Kalau Tuhan tidak sabar sama kita, Pak Saudara, mungkin sudah sejak lama kita binasa, Pak Saudara. Sejak zaman Nuh. Sejak zaman Adam dan Hawa. Adam dan Hawa aja Tuhan sangat bersabar. Kalau mau mati seketika itu ya mati. Bersabar lagi. Zaman Nuh. Hampir semua dibinasakan. Tinggal Nuh seorang. Zaman Abraham. Kasih kesabaran terus Saudara. Sepanjang zaman. Bangsa Israel. Kesabaran lagi. Kita juga. Kalau Tuhan tidak panjang sabar, Saudara, kita tidak akan memperoleh keselamatan. Ya, ini adalah dasar bagi orang percaya untuk saling mengasihi dan mengusahakan kebaikan bagi orang lain. Ketika kita menghadapi orang lain, kita tahu, oh ini orangnya memang kata-katanya kasar ya, Saudara. Kalau ngomong memang sedikit kasar, kita mulai sabar. Ya, menunjukkan kesabaran kita. Kesabaran tidak ditunjukkan kepada orang-orang yang baik. Ya kalau orang yang baik ya kita senang-senang aja, nggak perlu sabar ya. Tapi kalau sabar ya berarti musuhnya ya nggak baik biasanya. Ya, jadi kita sabar terhadap orang-orang tertentu yang tidak mengenakkan kita. Ya, apalagi customer biasa. Apanya yang banyak maunya betul ya, misalnya. Wes nyoba-nyoba lihat-lihat gitu ya, barang di toko nggak jadi beli, kadang mangkel ya, misalnya. Mungkin yang punya toko gitu ya, atau apapun lah pasti punya
kita menghadapi gesekan dengan orang, anak, suami yang paling dekat, istri ya. Pasti menghadapi hal-hal ini. Perlu sabar. Minta Roh Kudus, Saudara. Kemurahan, Kristostes. Ya, karakter ini berarti kebaikan yang dipenuhi dengan kemurahan hati. Membuat kita bisa bersikap baik dan murah hati terhadap sesama yang membutuhkan. Bahkan termasuk pada mereka yang tidak menyenangkan. Kemurahan tidak hanya ditujukan bagi yang membutuhkan. Ya, tapi bahkan kemurahan yang Kristiani adalah orang yang tidak menyenangkan sekalipun, Saudara. Kita harus menunjukkan kemurahan. Wah, berat, Saudara. Mau memberi aja berat, bermurah hati buat orang-orang yang membutuhkan saja berat, jarang dilakukan. Apalagi orang-orang yang tidak menyenangkan hati, lebih sulit. Kalau kita berjalan sendiri tanpa Roh Kudus tidak bisa, 100% saya katakan, tidak bisa. Tapi syukur kepada Allah, Tuhan memberikan kita penolong Roh Kudus yang menuntun kita, bukan menyeret kita. Beda ya, menuntun. Susahnya jadi, ini saya jadi curhat ya. Saya lihat Bapak Gembala itu ya, almarhum. Bedanya gembala sama orang-orang yang jahat itu, kadang-kala kalau bukan gembala itu sukanya maksa, nyeret cepet-cepet ya. Tapi kalau gembala itu biasanya menuntun. Gak enak ya, beda ya menuntun. Kalau kita jalan sama orang yang kecepatan jalannya sama itu enak biasanya. Tapi kalau jalan sama orang yang udah masih capek, Saudara, nungguin, aduh suwi nih. Kadang gitu ya, gak sabar gitu ya. Tapi kalau kita disediakan penolong ya, Roh Kudus, Saudara, itu membimbing, menuntun kita. Itu gembala yang agung itu menuntun, Saudara, pelan-pelan. Kalau bisa cepat dia cepat, kalau bisa pelan-pelan. Jadi semuanya proses yang bertahap. Untung ada Roh Kudus yang memampukan kita melakukan kemurahan juga. Kalau tidak, saya yakin 100% tidak bisa. Kebaikan, agatosune, ya kebaikan yang bagaimana? Berarti kebaikan yang mengandung unsur memperbaiki, mendisiplin agar orang lain lebih baik. Ya, kebaikan dalam pengertian yang luas yaitu kebajikan yang tersedia dalam segala perkara. Jadi kebaikan itu bukan hanya oh ya diam ya, pokoknya aman-aman, pokoknya baik-baik, nggak ada masalah, tidak, Saudara. Kebaikan di sini maksudnya kebaikan yang mewujudkan kedisiplinan, memperbaiki orang lain. Dan bahasa agatosune ini, kebaikan ini juga dipakai ketika Yesus marah di Bait Allah. Ya, kita tahu ceritanya ya mungkin. Kalau ada yang saya sedikit ceritakan, Tuhan Yesus itu marah di Bait Allah karena apa? Banyak kekacauan, jualan ternak. Ya, bukan jualannya yang dipermasalahkan, yang dipermasalahkan itu politiknya. Mereka pakai politik dalam gereja, Saudara. Cambuk Tuhan, cambuk ya. Diusir semua itu. Dikatakan baik, Saudara. Jadi kebaikan itu bukan hanya yang terlihat kelihatannya indah gitu, tentram, aman, tidak. Tetapi kebaikan yang dimaksud adalah mewujudkan kedisiplinan. Mewujudkan pertumbuhan yang baik, memperbaiki. Kalau kita susah diperbaiki, artinya susah dibaikin, Bapak Saudara. Penting buat anak-anak muda juga ketika kita berusaha menghormati orang tua yang mendisiplin kita. Berusaha memahami orang-orang yang lebih tua untuk mendisiplin kita. Minta Roh Kudus memampukan untuk bisa mengerjakan kebaikan dalam hidup kita. Tidak hanya kebaikan yang terlihat aman, baik-baik saja, tetapi yang mendisiplin dan memperbaiki. Di dalamnya terkandung unsur seperti itu, bahasa. Ya. Kasih orang Kristen adalah kasih yang mengusahakan kebaikan orang lain. Tindakan kasih yang tidak mengandung disiplin tidak akan menghasilkan kebaikan, Saudara. Kalau tidak ada perbaikan, tidak ada mendisiplin, ya. Berarti bukan kasih yang menghasilkan kebaikan, Pak Saudara.
Kebaikan di sini agathosune. Dan yang ketujuh, kesetiaan. Baik tanpa kesetiaan, banyak orang ya. Mulai kata ini di dalam teks lain diterjemahkan sebagai iman. Faithful ya. Pistis ini di ayat-ayat lain. Tetapi konteks dari ayat ini Galatia bicara tentang setia, yaitu kejujuran, integritas dalam tindakan dan komitmen dan tanggung jawab. Ya, saya sedikit kesal kemarin Bapak Saudara. Karena apa? Panitia MC-nya itu tidak konsisten. Apa yang dibicarakan tidak sesuai apa yang dikerjakan, Bapak Saudara. Di awal-awal dia bilang kalau kalah cuci piring, Bapak Saudara ya. Tuh hukumannya seperti itu. Wah, kita berusaha untuk menang, Bapak Saudara. Akhirnya saya kelompok satu juara, Bapak Saudara, menang. Ternyata dibalik omongannya nggak sesuai integritas kalau saya katakan ya. Yang menang yang cuci piring katanya ya. Wah, emosi kita. Wah, mulai ya. Satu kelompok banyak itu, nggak cuma saya aja yang muda, ada yang tua, lebih tua, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun juga ikut mereka ya. Seperti itu, Pak Saudara. Saya katakan, wah ini tidak integritas. Kita memang belajar merendahkan hati waktu di situ. Tapi saya katakan rendah hati itu harus komplit dengan keadilan. Saya katakan. Ya rendah hati tapi nggak adil ya, bukan rendah hati itu ya, direndahkan kita itu. Bercanda ya Saudara. Tapi intinya tentang kesetiaan, apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang dikerjakan. Komitmen, tanggung jawab. Ketika saya belajar pelajaran Alkitab sebelum pernikahan ini ditekankan tentang komitmen, kesetiaan, tanggung jawab suami terhadap istri. Ya jangan sampai suka menuntut hak tapi tidak pernah melakukan kewajiban. Ya manusiawi memang sering ketika manusia jatuh dalam dosa. Ya manusia itu cenderung suka sama hak tapi malas tidak mau peduli dengan kewajiban.